Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam merayakan Hari Pendidikan Nasional kali ini, seorang pejuang pendidikan dari kepolisian mendapatkan apresiasi warga. Anggota Polres Sukabumi Brigpol AK mendirikan sekolah gratis untuk anak yatim piatu. Anggota Polres Sukabumi Brigpol AK Mahpudin mendirikan sekolah menengah kejuruan gratis untuk anak yatim piatu, anak putus sekolah, dan keluarga tidak mampu. Brigpol AK mendirikan SMK Bayangkara di Cisolok dengan fasilitas asrama untuk siswa jauh dari sekolah. Brigpol AK terinspirasi oleh pesan orang tua untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai pendiri sekolah, Brigpol AK juga ikut mengajar langsung tentang kebangsaan saat lepas dinas. SMK Bayangkara memiliki program ketahanan pangan. Ya, adapun ketahanan pangan di sini menjadikan satu edukasi bagi generasi penerus bangsa, ya, atau pelajar, khususnya pelajar SMK Bayangkara. Dalam Hari Pendidikan Nasional ini, para guru dan siswa memperingati Hardiknas dan mengharapkan kemajuan pendidikan akan terus berlangsung. Selain itu, Brigpol AK juga aktif mengajar warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka minimal hingga tingkat SLTA atau SMK. Tindakan ini menjadi bukti nyata pengabdian personel Korps Bayangkara di luar tugas kepolisian yang dapat mengubah kehidupan anak-anak kurang mampu. Dari Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Salam presisi. Dalam merayakan Hari Pendidikan Nasional kali ini, seorang pejuang pendidikan dari kepolisian mendapatkan apresiasi warga. Babin Kamtibmas Polres Sukabumi, pendiri SMK Bayangkara Brigpol AK, mendirikan sekolah gratis untuk anak yatim piatu dan anak tak mampu. Lantas seperti apa teknis pelaksanaannya? Saat ini kita telah terhubung dengan Brigpol AK Mahpudin. Selamat sore Pak AK. Selamat sore, Bapak. Pak, sebelumnya selamat Hari Pendidikan Nasional kepada Brigpol AK yang menjadi pendiri sekaligus guru di SMK Bayangkara. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Pak AK, bagaimana awal mula Anda menginisiasi pendirian sekolah gratis? Pada dasarnya sebelum menjadi anggota Polri, saya sempat menjadi guru honorer di salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Dari pengalaman tersebut, akhirnya saya menginisiasi lahirnya SMK Bayangkara ini. Pak, selain mendirikan sekolah, Bapak juga turun langsung dalam proses mengajar. Dapat dijelaskan sedikit, Pak? Ya, saya di dalam sela-sela waktu sebagai Babin Kamtibmas, saya memanfaatkan waktu untuk mengajar dan belajar bersama siswa-siswi di SMK Bayangkara. Pak, bagaimana Bapak mengatur waktu antara tugas kepolisian dan mengajar di SMK Bayangkara? Apabila ada waktu luang setelah lepas piket atau ada kesempatan, saya memanfaatkan waktu itu untuk belajar, mengajar bersama siswa-siswi di SMK Bayangkara. Pak, pelajaran apa saja yang Bapak ajarkan ke murid SMK Bayangkara? Lebih tepatnya melatih mental dan kedisiplinan siswa-siswi SMK Bayangkara dan memberikan wawasan-wawasan yang membuka kerangka berpikir siswa-siswi lebih luas lagi dan memberikan pelajaran sadar hukum sejak dini. Itu yang lebih difokuskan saya mengajar atau memberikan pelajaran di SMK Bayangkara ini. Pak, apa saja konsentrasi jurusan yang ada di SMK Bayangkara yang Anda dirikan? Yang sudah berjalan sekarang di
SMK Bayangkara, yaitu jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Pak, apakah jurusan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan sehingga mencetak wirausaha dan penyerapan tenaga kerja? Ya, betul sekali. Kabupaten Sukabumi ini kebetulan geografisnya terletak antara lautan dan pegunungan, sehingga di sektor perikanan dan pertanian ini sangat linear dengan jurusan yang ada di SMK Bayangkara ini, sehingga lulusan atau sumber daya manusia yang nanti kita cetak mampu mengolah sumber daya alam semaksimal mungkin, sehingga sumber daya alam tersebut terkelola dan menjadikan salah satu produk olahan. Maka selanjutnya untuk perekonomian atau UMKM, mereka bisa berwirausaha sendiri atau lebih tepatnya membuka UMKM sendiri ke depannya, lebih mandiri lagi. Pak, mungkin ada pesan kepada warga akan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Untuk orang tua atau warga, arahkan anak-anaknya untuk bersekolah ke jenjang lebih tinggi lagi, karena pendidikan modal dasar kita untuk membangun bangsa ini menjadi besar dan mencetak generasi emas untuk kedepannya. Itu saja mungkin pesan kepada warga, jangan sampai anak kita putus sekolah, apalagi sampai tidak tuntas wajib belajar 12 tahun sesuai anjuran dari pemerintah. Baik, terima kasih Babin Kamtibmas Desa Cisolok, Polres Sukabumi Kota, Brigpol AK Mahpudin telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, kehabisan bensin saat beraksi. 2 dari 3 orang pelaku pencurian motor babak belur dihakimi massa. Sedangkan 1 orang diantaranya berhasil kabur bersama sepeda motor hasil curian. Motif pelaku terbilang unik, lantaran menghentikan pemotor dengan dalih kehabisan bensin, yang berakhir dengan habis bensin benaran. Di sana kotorna. Tapi ada rencana kene terang rumah aja. Oh iya. 2 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Raya Kertawirama, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berhasil ditangkap warga. Pasalnya, sepeda motor yang dikendarainya kehabisan bensin saat kabur bersama sepeda motor hasil curiannya. Warga yang marah langsung mengamankan keduanya dan langsung dibawa ke Polsek Kadugede, kemudian diserahkan ke Polres Kuningan. Saat beraksi, pelaku meminta tolong korban untuk mendorong sepeda motornya dengan berpura-pura kehabisan bensin. Korban yang masih remaja pun menuruti strategi pelaku untuk mendorong motor dengan sepeda motornya. Saat berhasil mengelabui korban, salah seorang pelaku langsung mengambil alih paksa sepeda motor korban. Lantaran kalah jumlah, korban akhirnya tersungkur saat mempertahankan motornya. Korban 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumahnya. Pada saat itu di jalan Haur Kuning Kertawirama ya, Nusa Herang. Jadi akan perjalanan ke rumah didatangi oleh 3 orang yang dia tidak kenal. 3 orang itu satu motor berboncengan, memepet awalnya memberi kode bahwa si motor 3 orang ini sedang mogok gitu ya, habisan bensin. Jadi minta tolong ke si korban untuk dilakukan pendorongan dengan kaki atau istilah step gitu. Nah kemudian setelah berhenti si korban ini, di antara orang yang tidak dikenal ini, si pelaku ini turun satu orang untuk memakai kendaraan si korban untuk melakukan step. Jadi yang melakukan step ini si pelaku sendiri menggunakan motor korban.
kemudian korban berada di belakangnya, dibonceng 3. Dia melancarkan modusnya yaitu menanyakan kepada korban apakah ada memiliki obeng di motor si korban. Kemudian berhenti dulu, semuanya berhenti. Setelah korban sedang mengocek di bawah joknya itu obeng, kemudian si pelaku langsung tancap gas membawa motor si korban. Namun, apes saat motor pelaku yang tadinya pura-pura kehabisan bensin, akhirnya benar-benar mogok di tengah jalan. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran satu tersangka lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Humas Polres Kuningan, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan liquid vape dalam jumlah besar di perairan Labuhan Batu Utara. Tiga orang pelaku diamankan, berikut barang bukti sabu seberat 30 kg serta 20 bungkus liquid vape yang digunakan mengandung narkotika. Ketiga pelaku yang berhasil diringkus masing-masing berinisial AN, AM alias Udin, dan I. Ketiganya warga Sebrombang, Kecamatan Panehilir, Kota Tanjung Balai, dan berprofesi sebagai nelayan. Ketiganya ditangkap di atas kapal puka tarik saat melintas di perairan Tanjung Api, Labuhan Batu Utara. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut adanya kapal mencurigakan dari arah Malaysia menuju perairan Indonesia. Informasi langsung ditindaklanjuti oleh personel Unit 4 Subdit 1 Ditres Narkoba dengan melakukan penyisiran di wilayah perairan Bagan Asahan hingga Labuhan Batu Utara. Setelah beberapa jam melakukan patroli, tim menemukan kapal dengan ciri-ciri yang sesuai laporan dan langsung melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 30 bungkus sabu dalam kemasan ungu serta 20 bungkus liquid vape yang disimpan dalam fiber warna biru bertutup kuning. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku menerima barang haram tersebut dari dua pria tak dikenal di perairan Bagan Asahan, tepatnya di sekitar Lampu Putih. Selain narkotika, turut diamankan 1 unit kapal puka tarik, 1 fiber, 1 unit HP, serta beberapa tas dan plastik pembungkus. Saat ini ketiga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumatera Utara untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengungkap praktek judi online yang di dalamnya ada berbagai macam jenis permainan. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil amankan 4 orang pelaku. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, saat ini reporter Polri TV, Jelang Baskara dan juru kamera Sugeng Priyatno sudah berada di lokasi untuk menyampaikan informasi lebih lanjut. Baik Jelang, silakan dengan laporannya. Halo pemirsa Polri TV, kembali lagi bersama saya Jelang Baskara dalam Presisi Update. Dan baik, terima kasih Trinoldi. Tepat sekali, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berhasil melakukan pengungkapan terhadap salah satu situs judi online dengan nama h55highwin.care, di mana diketahui situs judi online h55highwin.care ini memiliki 6 situs lain yang terafiliasi dalam ataupun dari situs highwin.care ini sendiri. Beberapa situs judi online yang terafiliasi oleh situs h55highwin.care ini antara lain dari Bahagia 789, Lucky Bali, 7276.com, dan Suka789.com. Di mana perlu diketahui juga terdapat 2 web lainnya yang terafiliasi oleh situs h55 atau highwin.care ini yang masih dalam penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Selain itu juga dari hasil pengungkapan kasus situs judi online h55highwin.care ini, perlu diketahui bahwa di dalam situs tersebut juga memiliki banyak sekali jenis permainan, mulai dari slot, tembak ikan, sampai dengan berbagai macam permainan judi lainnya yang biasa ditemukan di situs-situs judi online pada umumnya.
Selain itu dari hasil penyelidikan dan juga penyidikan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa tersangka yang ikut andil dalam situs judi online h55highwin.care. Antara lain tersangka berinisial DHS yang merupakan Direktur PT Digital Maju Jaya, yang mana PT Digital Maju Jaya sendiri berperan sebagai menampung hasil deposit para player atau para pengguna judi online untuk bisa bermain di situs judi online h55highwin.care. Selain itu selanjutnya ada tersangka berinisial AFA yang merupakan Direktur PT Cahaya Lentera Harmoni, dan juga perlu diketahui ataupun di notes juga bahwa PT Cahaya Lentera Harmoni ini merupakan PT yang berperan untuk melakukan atau memberikan hasil withdraw yang sudah dilakukan atau dimenangkan oleh para pemain judi online. Jadi withdraw sendiri merupakan salah satu kegiatan di mana ketika para player judi online berhasil memenangkan uang dengan nominal berapapun, mulai itu dari 1.000, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, mereka biasanya akan melakukan withdraw, yaitu menarik tunai hasil kemenangan mereka, yang mana perlu diketahui juga bahwa penarikan tunai ini dinaungi langsung oleh PT Cahaya Lentera Harmoni dari situs h55highwin.care. Selain itu juga ada tersangka QR atau alias BOB, itu merupakan warga negara Cina juga yang merupakan pengendali transaksi kedua PT tersebut, yang mana QR atau alias BOB ini juga merupakan supervisor untuk mengendalikan ataupun mengawasi terkait cash flow yang keluar dari kedua PT tersebut, sehingga pelaksanaan atau praktek judi online dari situs judi online h55highwin.care bisa berjalan ataupun berlangsung dengan lancar. Selain itu ada tersangka berinisial RJ, yang mana RJ sendiri merupakan residivis yang mencari direktur PT, di mana direktur-direktur PT tersebut rencananya akan digunakan ataupun diberikan peran untuk menjadi cikal bakal pengaturan cash flow dan juga rekening ATM yang akan digunakan oleh para judi online dari h55highwin.care. Selain itu juga dari hasil penyelidikan lebih lanjut juga terdapat 3 DPO yang masih dalam pencarian Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, antara lain berinisial T yang merupakan warga negara Cina, DC yang merupakan warga negara Cina sendiri, di mana diketahui DC sendiri merupakan orang yang melaksanakan ataupun koordinator dari situs judi online h55highwin.care. Dan terakhir ada Didi, yang kurang lebih peran dari Didi sendiri dan juga beberapa ketiga pelaku lain yang masih menjadi DPO memiliki peran ataupun kesamaan peran yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang sudah disebutkan tadi. Selain itu juga dari barang bukti yang sudah bisa diamankan ataupun diamankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain uang tunai sebesar 14.675.739.801 rupiah. Selanjutnya ada 18 unit HP, 2 unit laptop, 1 unit tablet, dan juga bukti lain berupa screenshot chat WhatsApp dari grup judi online h55highwin.care. Dan atas perbuatannya juga pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana sebesar 20 tahun dan juga denda miliaran rupiah. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Trinoldi, dan juga sekian Presisi Update kali ini, dan jangan lupa saksikan terus Presisi Update berikutnya. Terima kasih reporter Polri TV Jelang Baskara atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.